Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nurun tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, jamaah as-shaimin was-shaimat Masjid Raya Darussalam yang berhadir di acara buka puasa bersama di masjid ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Masjid Raya Darussalam Kota Samarinda di mana saja berada, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjelang berbuka puasa pada hari ini, hari yang ke-19 Ramadan, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan melaksanakan aktivitas ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ketaatan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua wajib mensyukurinya. Tentunya kita semua berupaya, apalagi saat sekarang ini sudah 2/3 daripada Ramadan kita jalan. Berarti 19 hari kita sudah ditempa, kita ditarbiyah, baik secara fisik maupun secara rohani. Mudah-mudahan terbentuk nilai-nilai positif dalam diri kita. Dan ini merupakan keberkahan Ramadan yang Allah syariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para pendahulu kita salafus salih dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mencontohkan semuanya itu kepada kita umatnya ini.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita jalankan adalah merupakan suatu amalan yang akan membentuk pribadi seorang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Supaya kamu, kata Allah, benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani selama 19 hari ini benar-benar membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah dan jamaah as-saimin was-saimat Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah merupakan suatu amalan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amal bini adam yudha'afu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dha'fin. Qala Allah ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wa la khulufu famis sha'im atayab 'inda Allah min rihil misk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah setiap amal perbuatan anak Adam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai macam aktivitas kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan menjadi 10 atau 700 kali lipat. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala lewat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini bahwa tidak ada amal perbuatan yang baik yang tentunya amal itu amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti amal itu akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Dan pahala itu akan dilipat gandakan dari 1 sampai dengan 10 bahkan 700. Inilah kemurahan Allah. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana kita semua diwajibkan dan disyariatkan untuk melaksanakan puasa. Amalan ibadah puasa ini ternyata sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis ini berbeda dengan amalan ibadah-ibadah yang lain. Di dalam hadis itu disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bi illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kalau seluruh amalan anak Adam itu baginya dan untuk dirinya, kemudian Allah menyebutkan kecuali puasa, kecuali saum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu adalah fa innahu li, dia adalah disandarkan kepada Allah, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa amalan ibadah puasa ini adalah ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menjelaskan berapa nilai daripada pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah
di mana kita saat sekarang ini di dalam bulan yang kita disyariatkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas ibadah puasa tersebut. Maka marilah kita jaga ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa itu disebutkan dalam hadis ini, mereka akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya tidak ada yang mengetahui, bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya dengan jumlah yang kita tidak mengetahuinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, kata Allah, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena mereka hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan syahwatnya, keinginannya di dalam bulan Ramadan tersebut. Wa ta'amahu, di siang hari biasanya kita diperbolehkan makan, akan tetapi di dalam bulan Ramadan, walaupun perut terasa lapar, walaupun barangkali cuaca panas dan melelahkan, tenggorokan kita terasa kering, tapi semuanya itu karena kita melaksanakan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, min ajli, maka orang itu akan mendapatkan balasan pahala yang hanya Allah mengetahuinya berapa nilai pahalanya itu. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang ini kita berkumpul di majelis ini, di dalam hadis ini juga disebutkan, mudah-mudahan kita termasuk bagian apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lis-shaim farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu, kata junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia. Yang pertama, Nabi kita menjelaskan farhatun 'inda fitri. Di sini kita membuktikan betapa seorang hamba, makhluk yang bernama manusia ini, ketika dia dalam keadaan lapar, ketika dia dalam letih, ketika dia dalam keadaan haus, kemudian dia mendapatkan karunia nikmat daripada makanan dan minuman di hadapannya, maka di situ akan terasalah rasa bahagia di dalam hatinya, di dalam batinnya, di dalam jiwanya. Bahkan kebahagiaan orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, menikmati karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka tidak berpuasa dan tidak berbuka puasa ketika orang-orang yang berpuasa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian para pendengar sekalian dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang lain yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang pada hari ini, yang saat sekarang ini tinggal hitungan beberapa menit lagi, kita semua akan berbuka puasa. Kita merasa senang, apalagi kita di sini berkumpul bersama-sama saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita bersilaturahmi, menghubungkan tali kasih di antara kita, yang mudah-mudahan ini adalah merupakan berkah dan rahmat bagi kita sekalian. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga mengatakan, salah satu daripada keberkahan orang-orang yang bersilaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezekinya dan juga akan memanjangkan umurnya. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan kebahagiaan itu, yaitu kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu ketika kita semua nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala
dan pasti kita akan bertemu dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia sebahagia-bahagianya yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah pertemuan dan perjumpaan kepada Allah. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu ketika mereka itu berbuka puasa dan ketika mereka nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian dan jamaah berbuka puasa di Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan betapa ketika kita berpuasa badan kita terasa letih, capek, lapar, bahkan mulut kita pun berbau busuk. Maka di dalam sebuah hadis ini disebutkan wala khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Dan bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu, kata junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, atyabu indallah min rihil misk, itu lebih harum daripada bau harumnya misik. Mudah-mudahan bau harum dan bau busuknya mulut kita yang di sisi Allah merupakan bau harum, merupakan tanda daripada keridhaan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang berhadir di tempat ini, sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mendapatkan semuanya itu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan acara berbuka puasa pada hari ini senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah
Pas. Untuk kalau kelewatan tadi. Apa sajalah. Dia nih suara kencang terus ya. Banyak ibu tiap hari, jangan ditahan. Ada batuk-batuknya tuh lagi apa caranya? Oh, anu aja, minum madu, minum madu. Itu aja kan? Madu pahit. Madu pahit. Pahit di mana dapatnya? Madu pahit banyak ya. Madu pahit tapi yang sudah dicampur, ada yang untuk diabetes kan gak apa jadi yang untuk diabetes. Madu pahit. Madu tuh suara? Iya, ya itu insya Allah anu suara perkasa itu. Biar ini kan bahannya. Lagi ini yang mau biar itu. Hah? Madu pahitnya. Coba aja amalkan. Jangan makan gorengan yang minyaknya berulang-ulang tuh jangan. Hati-hati tuh makan tuh, bisa menghantam tenggorokan. Bisa langsung kering nih, langsung kena apa namanya? Panas dalam. Padang lah. Radang, jangan. Yang minyaknya dipakai terus. Oh, jangan tuh. Kalau yang sekali-sekali itu gak ada apa-apa. Tapi jangan tapi juga tuh. Minyak tuh paling merusak sudah. Jangan. Lihat nasi goreng hati-hati itu. Ada yang pakai minyak jelantah. Iya sudah. Bawa mana nih kalau dimakan? La ilaha illallah. Ada kresek kah? Kresek. Nanti saudara. Oh, di mana? Hah? Derhanan. Oh, lawas sudah dijual kan rumahnya kan dijual. Kan dijual. Itu rumah sakitnya jadi jual. Jual Cina ngukari. Ya itu Cina itu. Nah, lagi sudah. Ya. Indahnya di wadah anaknya. Waktu kan mana tinggal? Oh, Gang Manggis di rumah imam situ. Siapa situ? Oh. Dulu tapis di mana? Berapa tahun? Bogor. Di pesantren. Pesantren apa? Bogor. Tapis apa? Siapa itu? Kiai itu? Oh. Buta sih, buta. Harus tuh. Tahun berapa? 2000 habis Piala Dunia 2002 lu tolak 2005 boleh. Layarnya 2012 ini. Awas sudah. 10 tahun kan.
Kalau Mas Runi itu sekali-sekali sini lah. Kali mampir. Hah? Pondok lu di Bogor tuh Bakasi dulu mondok. Oh. Pantas bagus. Kalau Musalim? Di Musalim juga berapa ya? Oh berapa? Beda bang kalau Jawa dengan berapa ini dengan Banjar. Banjar ini lambat ini bacanya. Ya kalau beliuk-beliuk lihat. Kalau buan Jawa aju-aju. Ada berem. Kebalikannya. Emang ngalih itu, cuma yang ngalih kalau Jawa melambatnya ngalih. Ya kalau tapi kalau yang berapa nah cepatnya bisa aja. Ini bagusnya bagus lambat bang sebenarnya. Ngalih lambat biasa. Ya kayak Mas Tuna. Coba kalau lambat awalnya. Ini sudah biasa laju baca buan Jawa ini. Ada beremnya. Tancap gas langsung. Itu umum sudah di Jawa itu. Tapis-tapisnya tuh perhatikan ya. Buahnya laju-laju ya kan. Tarawihan. Kilat-kilat di sana tuh. Hah? Ya sudah, ya kita. Apa itu? Oh, hampir terbawa. Bisa kada ingat. Salah.